Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mantap. Luar biasa. Yes. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita bernyanyi dan berdoa. Siapa mau maju ke depan, Nak? Saya, Pak. Oke, silakan Eko. Teman-teman, mari bernyanyi. Satu nusa, satu bangsa, satu dua tiga, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya. Berdiri. Aku selamat. Semangat, yes. Nah, coba diperiksa dulu temannya, Nak. Ada yang tidak sekolah hari ini? Ada. Ada yang tidak sekolah? Beda. Kenapa dia tidak sekolah? Sakit ya. Oke, nah, jadi Nak, hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam kecerdasan artifisial atau AI. Sebelum masuk ke pembelajaran, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kecerdasan artifisial atau AI. Nah, siapa yang masih ingat apa maksud dari kecerdasan artifisial tersebut? Oke, Juan. AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Iya, apa kata temannya, Nak? Kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Nah, oleh karena itu, sekarang kita akan belajar mengenai macam-macam dari kecerdasan artifisial tersebut. Nah, jadi setelah pembelajaran hari ini, kalian akan dapat mengetahui apa saja macam-macam dari kecerdasan artifisial. Oke, sebelum masuk ke materi, Bapak tanya lagi, Nah. Semua di sini ada mengenal WhatsApp? Iya. Selain WhatsApp itu bisa mengirim pesan, apa lagi kegunaannya, Nah? Mengirim foto. Apa lagi, Nah? Update status kata temannya. Apa lagi, Nak? Menelepon, ya kan? Video call grup. Ada lagi yang terbaru fiturnya, Nak. Apa namanya itu? AI. Iya, ada di situ. Iya. Iya, Meta AI. Ada yang sudah pernah menggunakan? Saya. Sudah pernah? Iya, hampir semua sudah pernah. Apa yang kalian lakukan di situ, Nak? Menanya tentang pelajaran yang tidak dilatih. Iya, menanyakan tentang pelajaran yang kurang kita pahami. Nah, kenapa bisa seperti itu, Nak? Tiba-tiba langsung keluar jawabannya, ya kan? Karena disitulah, Nak, ada namanya kecerdasan artifisial tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas macam-macam kecerdasan artifisial atau AI. Nah, Bapak ulang lagi, apa itu AI? AI atau kepanjangannya Artificial Intelligence, artinya adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan.
keputusan. Nah, sekarang kita masuk ke topiknya, nah. Macam-macam kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial tersebut, nah, terbagi menjadi 7 ya. Yang pertama ini adalah Natural Language Processing atau disingkat NLP, atau di dalam bahasa Indonesia maksudnya itu adalah pemrosesan bahasa alami. Maksudnya di sini, nah, ini merupakan cabang dari kecerdasan artifisial tersebut yang memungkinkan komputer untuk memahami, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa manusia. Contohnya itu, nah, pernahkah kalian mendengar Google Translate? Pernah? Apa gunanya itu, nah? Untuk menerjemahkan bahasa. Iya, untuk menerjemahkan bahasa. Contoh, ada bahasa Inggris yang tidak kita ketahui artinya. Bisa kita cari bahasa Indonesianya dari Google Translate atau penerjemah bahasa. Contohnya si Juan, penasaran dia bahasa Jerman selamat pagi itu apa ya? Gak tahu dia. Bisa kita gunakan apa, nah? Penerjemah bahasa atau Google Translate. Nah, diketiklah bahasa Indonesia diubah ke bahasa Jerman. Nanti dengan sendirinya akan muncul, nah. Apakah itu termasuk cerdas? Iya, sangat cerdas. Itulah canggihnya teknologi. Karena apa? Karena adanya kecerdasan artifisial. Yang kedua, nah, speech recognition atau pengenalan suara. Maksudnya di sini, nah, AI yang berfungsi untuk mengenali kata-kata yang diucapkan oleh manusia dan mengubahnya menjadi format teks. Contohnya itu, nah, pengetikan suara. Udah. Kalau kita mau mengetik teman kita dengan bahasa yang panjang, mungkin malas, ya kan? Mungkin malas. Jadi kita bisa menggunakan apa, nah? Bahasa. Menggunakan audio, voice note, ya kan? Perekaman suara. Tinggal dipencet alat perekamnya, kita tinggal memberikan kata-kata atau kalimat. Nanti merekam sendirinya. Nanti tiap kirim adalah bentuk suara. Nah, di sini, nah, kecerdasannya adalah kita rekam sudah di bagian bawah WhatsApp itu, nah, ada bentuk tanda mikrofon, ya kan? Kita klik itu, nah, kita bunyikan suara kita. Contoh, Gomos, apa kabarmu? Contoh, nanti itu langsung terketik sendiri, nah. Ya, terketik sendiri. Gomos, apa kabarmu? Terketik sendiri, nah. Sudah pernah mencoba? Sudah? Oke, mantap ya. Berikutnya itu, nah, kecerdasan artifisial, image recognition and processing. Pengenalan dan pemrosesan gambar. Udah? Maksudnya di sini, nah, kecerdasan artifisial tersebut memungkinkan komputer atau handphone kita untuk melihat dan memahami isi dari sebuah gambar atau video. Semua punya handphone di rumah? Ada kecerdasan di handphone ini, nah, untuk membuka handphone itu tanpa menggunakan pola. Ya kan? Tanpa menggunakan kata sandi. Ada lagi menggunakan sidik jari di belakang. Dan ada yang menggunakan wajah, nah. Sudah, hanya didekatkan aja handphone kita, dikenali wajah kita, langsung handphone terbuka. Nah, itu ada pengaturannya, ya kan? Jadi bukan wajah sembarangan, wajah pemilik HP tersebut. Jadi seketika lah hilang handphone kita, dipakai orang lain. Kalian membuat alat penguncinya itu pengenal wajah. Apakah bisa terbuka? Tidak. Karena handphone kita tidak mengenali wajah orang lain. Itulah salah satu kecerdasan artifisial, nah. Oke. Berikutnya itu, nah, autonomous agents atau agen otonom. Maksudnya di sini adalah sistem kecerdasan dirancang untuk beroperasi secara mandiri di lingkungan tertentu. Mereka dapat merasakan lingkungan sekitarnya, membuat keputusan, dan mengambil tindakan untuk mencapai suatu tujuan tanpa intervensi manusia yang terus-menerus. Contohnya, nah, robot penyedot debu
otomatis, atau yang biasa didengar atau diketahui orang lain itu vacuum cleaner. Ada yang sudah pernah melihat? Yang sudah pernah melihat? Iya. Penyedot debu ya kan? Kenapa dia bisa beroperasi sendirinya? Dengan sendirinya cuma dipencet aja ya kan? Bisa berjalan. Karena apa Karena ada kecerdasan artifisial. Karena sudah ada sistem yang diatur di mesin tersebut. Oke. Selanjutnya itu efek detection atau deteksi afektif. Maksudnya di sini kecerdasan tersebut dirancang untuk mengenali, menafsirkan dan memahami emosi, mood atau perasaan manusia. Contohnya analisis ekspresi wajah. Jadi ada alat analisis ekspresi wajah. Jadi misal si kamera difotokan difotokan. Jadi bagaimana dari wajahnya itu diperolehlah informasi seperti siapa? Si Kio, seperti yang dia berfoto. Jadi seketika diberikan informasi bahwa perasaan si Kio itu sedang apa? Marah. Otomatis dia muncul. Contoh si Togi, dia ceria fotonya. Jadi informasi didapatkan bahwasannya si Togi sedang ceria, mendapatkan uang banyak. Selanjutnya yang keenam, data mining for prediction atau penambangan data untuk prediksi. Maksudnya di sini proses menganalisis data dalam jumlah besar untuk menemukan pola dan tren yang tidak terlihat, yang kemudian digunakan untuk membuat perkiraan atau prediksi tentang masa depan. Tujuannya di sini untuk mengidentifikasi kemungkinan hasil dan perilaku berdasarkan data historis. Contohnya di sini ketika kita sedang menonton TikTok, ya, contoh si Juan, karena semua sini sudah mengenal TikTok, sudah kan? Contoh si Juan buka TikTok. Dia paling sering itu menonton video-video tentang game. Jadi ketika sekali dua kali si Juan itu mencari video tentang game, maka yang muncul di berandanya itu pasti terus tentang video game. Pernah mengalami seperti itu Pernah kan? Contohnya si Fernando buka TikTok, dia sukanya itu di TikTok itu nonton film Aku Tersakiti, ya kan? Jadi seketika di like-nya film itu, maka sistem akan memproses datanya. Sistem itu mengira bahwasanya si Fernando ini akan suka menonton video-video seperti itu film drama tersebut, maka yang muncul di berandanya secara terus-menerus tentang drama. Sampai sini paham Paham. Oke, sama seperti juga Shopee. Siapa pada sini menggunakan Shopee? Belanja apa itu Belanja online kan? Di Shopee itu contoh si Kamira mencari baju bola tercantik, ya kan? Seketika Shopee itu akan memberikan rekomendasi, ya kan? Bukan hanya satu baju ditunjukkan, benar, banyak baju. Itulah diberikan rekomendasi. Oke terakhir itu kreativitas artifisial atau KA generatif. Maksudnya di sini cabang dari kecerdasan artifisial yang mampu menciptakan konten baru dan original seperti gambar, teks, musik atau video. Mungkin di sini anak-anak bapak paling suka ya kan? Contohnya apa di sini Iya, capcut bahasa Indonesia. CapCut ya capcut. Ya di sini kita bisa melakukan apa edit video. Saya kreatif mungkin. Bahasa trennya apa membuat JJ atau jedak-jeduk. Gak apa-apa itu namanya kreasi. Gak ada yang melarang selagi videonya yang bagus, yang baik, yang tidak aneh-aneh. Benar? Jadi secara tidak langsung kalian itu sudah menggunakan yang namanya kecerdasan artifisial atau AI. Ada lagi Bapak dengar. Dari mana kamu dapat jawaban ini
Dari Cici, Pak. Ya kan? Ku cari, Pak, dari Cici. Siapa Cici itu? AI. Ya kena Cici itu AI. Membantu kita ya kan? Membantu nak. Tapi nakku, kita harus gunakan dengan baik. Jangan sembarangan. Jangan berfokus juga pada AI. Nanti kita nggak pintar, ya kan? Kalau mencari jawaban terus dari Cici, terus tidak ada PR dari Cici. Kapan kita mengembangkan kemampuan sendiri, ya kan? Oke, sampai sini paham nak? Oke, nah sekarang kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Di sini Bapak akan memberikan 3 gambar. Sudah? Bapak akan membagikan di setiap kelompok ada 3 gambar. Nah, yang pertama itu nak gambar. Tahu gambar apa ini? Google Maps. Oke, yang kedua gambar apa ini? Handphone dengan kameranya, ya kan? Kamera depan. Lalu yang ketiga nak? YouTube. Oke, nah sekarang nak, ya. Oke. Nah, ada kelompoknya nak. Sesuai kelompoknya masing-masing. Oke. Sudah diperhatikan nak? Nah, sekarang nak, di situ Bapak sudah memberikan kartu gambar AI, ya kan? Ada 3 nak tuh. Google Maps, handphone, lalu YouTube. Nah, jadi tugas kalian nak, menurut masing-masing kelompok, kecerdasan artifisial apa yang ada di balik gambar tersebut? Udah? Kecerdasan artifisial apa yang ada di sini? Paham semua? Paham semua? Oke, nah, kerjakan. Contoh Google Maps, apa kegunaannya itu, ya kan? Tadi yang kamera sudah Bapak jelaskan. Yang YouTube hampir sama seperti aplikasi TikTok tadi.
sekarang kita coba kelompok Juan. Kelompok Juan nak. Maju perwakilan 1 Bapak ya. Untuk menjelaskan gambar yang pertama ya. Oke teman-teman, Google Maps menggunakan AI untuk mengetahui rute tercepat dengan menggunakan kendaraan tertentu lewat data lalu lintas rel pin. Oke, tadi apa dikatakan temannya nak? Yang pertama gambar apa? Google Google Maps. Digunakan untuk apa tadi nak? Untuk mengetahui rute tercepat. Iya, untuk mengetahui rute tercepat. Jadi nak, Google Maps tersebut memproses ya kan? Memproses data. Contoh, kita ingin pergi dari sini, dari Kisaran ke Medan menggunakan Google Maps. Google Maps itu akan memberikan arah, ya kan? Akan memberikan arah atau namanya rute terbaik. Nah, tanpa melihat juga di mana letak kemacetan. Kalau di situ macet, pasti Google Maps itu memberikan jalan pintas yang lain, nah, ya kan? Siapa di sini pernah pergi ke kota, lalu naik ojek online? Ada yang pernah naik ojek online? Iya pernah, ya kan? Para ojek online itu menggunakan apa, nah? Google Maps. Biar mereka itu nak bisa mendapatkan rute atau jalan terbaik yang tercepat dan aman, ya kan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Juan. Oke, terus selanjutnya kelompok Kamiran. Yang kedua. Oke teman-teman, kamera HP menggunakan AI untuk mengenali wajah dan memperbaiki kualitas foto otomatis. Iya, tadi dikatakan kamera handphone bisa ngapain, nak? Mengenali wajah. Seperti yang sudah Pak jelaskan ya kan? Kalau kita membuat pengunci handphone itu mengenai scan wajah, otomatis akan terbuka ya kan? Sesuai dengan wajah yang sudah diatur. Nah, lalu nak, siapa di sini pernah foto pakai filter? Ya kan? Filter kacamata. Nah, baru filter kelinci, ya kan? Pernah si Putri tambah kuras, ya kan? Ya. Nah, jadi itulah salah satu kecerdasan dari artifisial ya. Itulah hebatnya teknologi sekarang, sangat canggih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Kamiran. Terakhir ya, kelompok Gomos. Oke teman-teman, YouTube menggunakan AI untuk merekomendasikan video sesuai minat pengguna. Oke, kenapa dikatakan sesuai minat pengguna Gomos? Kenapa nak? Sama seperti TikTok tadi kan? Contohnya si Gomos itu suka membuka di YouTube itu cara belajar trik matematika cepat, ya kan? Trik matematika cepat seperti yang sudah kita pelajari yang tadi demor itu, ya kan? Bisa kita cari di YouTube. YouTube akan memberikan rekomendasi berbagai video, ya kan? Kornika, Vita, ya karena ketika si Kornika mencari cara menggambar perspektif dua arah, nah YouTube itu akan memberikan rekomendasi video terbaik. Biasanya itu nak dari penonton terbanyak. Itu yang pertama dimunculkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Gomos. Nah, jadi itulah nak hebatnya berbagai macam kecerdasan artifisial. Nah, jadi di sini nakku bisa kita simpulkan bahwasanya apa tadi kecerdasan artifisial? Apa Juan? Kemampuan mesin untuk mengetahui kecerdasan manusia. Iya, kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia.
Manusia. Coba semua sama-sama kita simpulkan. Kecerdasan artifisial adalah dua ya. Kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Oke, banyak sekali ya karena kecerdasan artifisial yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, sampai sini paham anak? Oke, nah jadi sebagai bahan di rumah kalian coba mencari contoh AI ya, contoh kecerdasan artifisial yang ada di lingkungan sekitar. Satu contoh aja nah, bisa? Bisa nakun? Oke, sudah coba dikumpulkan tadi nak tugas kelompoknya. Yang satu lembar aja. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini ya. Kita sudah belajar mengenai macam-macam kecerdasan artifisial. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa. Siapa maju ke depan? Silakan Lydia. Oke, Bapak akhiri. Selamat pagi anak-anak.